nanti kami perkenalkan bicara, dan kami juga wakil sekum juga nanti bisa menyampaikan, termasuk Abang Padita Mulyono mengalian ke pencerahan. Song ni majora ke ketua teh sian ketua penasehat maju parjulok ka songon berrefleksi tu hita di sada tahun forum jurnalis Batak. Atau ada sadang wawancara kami sebetulnya di Sordohor ketua penasehat, sebetulnya ya kita baik, tidak perlu kirana bersalah tidak bergerak. Alai 2020 dulu berharap kita memang ikon jelas mah aktivitas nih forum jurnalis Batakon. Sonari tikin lama tuh ketua penasehat baru berlaju tuh awang. Oh silakan. Baru langsung berlanjut tuh abang Mai Baho, baru tuh Bang John Rono. Jadi mau lihat di sini Mulyon, mau lihat tong di aman tidak apa kalau petitani gereja Batak agak langka dosong pakatayun ini langka. Le unang mo ndak ma tu forjuba. Nila mo ka koleksi anao, hindi mamatin. Sinukum. Tama masat. Kopi. Konsolidasi organisasi segala tulisan yang dihamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menjadi orang dalam memulai secara pribadi daripada politik. Beberapa tahun yang lalu bahwa banyak data sido amang. Jadi mau refleksi sianau, saya kira sudah cukup yang saya sampaikan. Tolonglah kita dengar apa yang dimaksud yang gue. Saya sudah sampai bicara di sini mengenai suara hati dan suara darah. Itulah ciri khas. Kuling muda. Kuling muda. Jadi
Monido mengapai kita menjadi militan untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan yang sebaliknya dulu ada temuan mereka pasti disampaikan sebelum ada orang itu ya. Itu soal next. Jadi waktu kita berapa kali kegiatan pribadi kita tidak bisa dimanage. Salah satu yang saya bicarakan. Jadi saya mau menunjuk dengan waktu ini. Tidak pernah tulis, tidak ada referensinya di STB atau seperti saya jelaskan. Sudah saya luncurkan buku ini pada 2 Februari 2021. Sudah saya serahkan ini kepada beberapa tokoh untuk diberi masukan dan tanggapan. Buku ini sudah beredar sekitar 200 eksemplar, tapi grand launching belum dilakukan karena saya membutuhkan masukan dari para pendeta atau para teolog, juga para cendekiawan, tapi tidak banyak yang berani memberikan
Dia nama betul Bang. Dia betul saja. Iya. Tidak banyak yang berani. Ada yang berani. Profesor Dr. Jan Siar. Ya. Aritona. Tapi itu bukan HKBP, kebetulan. GKP. Ya GKP. Wah, dia bikin saya seperti mahasiswa. Seperti mahasiswa sampai koma. Tapi dia juga saya kritisi di dalam buku. Ya. Jadi sangat menyakitkan buku ini, menyakitkan. Bagi saya juga sangat menyakitkan. Terus terang di Mekah saya menangis, bercucuran air mata ketika menulis. Jadi tanggal 18 nanti Desember ini saya putuskan untuk saya tutup penyempurnaan. Dan saya minta masukan termasuk dari mantan Iborus yang ahli secara gereja Pak Amang Kebu Jeruta Uruk, dan sudah lebih 1 tahun tidak ada memberi, termasuk dari Sekjen HKBP yang notabene rektor STT juga tidak. Akhirnya jangan, jadi saya bilang nangge pertutuhan nama nang boleh baik kamu komentarmu boleh baik pertutuhan gitu. Jadi dengan sederhana akan kita lakukan peluncurannya di sini lantai 2 tanggal 18 sebelah sini dengan kebaktian peluncuran buku. Jadi walau sangat kini amang cara ni amang berpidato jamita sanaki, apakah itu memang karakter jamitannya amang, bisa bacalah buku ini atau masih belum, karena salah satu amang hasil temuan bahwa proses kristenisasi di Tanah Batak yang seiring evangelisasi itu membawa Injil yang terdistorsi. Teologi distorsi sebenarnya. Injil yang terdistorsi atau Injil berparadigma Taurat. Itu salah satu ya. Kedua, bahwa para misionaris itu terlalu ekstrim mengkafirkan orang Batak dan budaya Batak, dan itu menjadi pergulatan konstan gereja-gereja Batak sampai hari ini. Karena menurut pengamatan saya, ajaran gereja sampai hari ini tidak bisa mengalahkan nilai-nilai Batak. Hari Minggu orang Batak menjadi orang Kristen, Senin sampai Sabtu dia orang Batak. Yang seharusnya tidak begitu. Dia harus menyatu dengan budaya. Karena kesalahan metode antagonisme itu, maka terjadilah kita kehilangan roh. Kehilangan roh orang Batak. Padahal orang Batak itu horas tur di Madingin, pir tur di Matobu. Tidak ada horas tur di Madingin, pir pamatang Matobu. Bukan, tidak ada. Orang Batak, leluhur kita itu adalah kehidupan rohani kuat, itu jasmania, pikiran itu semua sudah kuat. Jadi pertodian nyoputah zolo-zolo tubuh kalah kita sekarang. Kita sekarang menjadi sekuler. Sangat kalah. Sekuler modern. Dan kita orang Kristen sekarang, tapi sesungguhnya bertuhankan Muhammad. Kalah. Sehingga kita memahami 3H menjadi dengan pola pikir kita hari ini. Yang sebenarnya 3H itu dalam pola pikir leluhur kita itu lebih bersifat rohani daripada jasmani. Tapi hari ini kita mengejek 3H
sebagai hal yang materialistis, padahal itu lebih bersifat rohani. Itu putarlah buku ini sekitar 2688 halaman. Udah masuk umur itu. Dan salah satu temuan saya, udah saya minta kepada dokter-dokter dari STT, saya juga sudah kirim ini ke STT. Sudah beberapa dokter di situ, dosen pengajar, saya minta tanggapan. Tidak satu pun memberi. Satu mengirim saya WA. Ini perjuangan yang berat Pak Manula. Selamat berjuang. Itu saja yang bisa saya. Boleh tahu deh siapakah itu? Gak usah nanti saya. Selamat berjuang. Tapi ada seorang pendeta yang intensif berkomunikasi dengan saya, tapi bukan KBP. Dia metodis, tapi lulusan STT HKBP Tagalog. Yes, lagi ngambil dokter teologi dari Salatiga hari ini. Satya Wacana. Ya, Satya Wacana. Satya Wacana. Itu wah. Tapi dia sedang mengusung, dia setuju dengan buku saya bahwa nenek moyang kita itu bukan seperti itu. Apa salahnya kita melihat orang tua itu seperti di Batanan ini dan Batanan? Saya mau mohon dukungan literasi, karena literatur saya memang buku-buku tua hampir 1000. Saya tanya STT HKBP, adakah perpustakaan STT HKBP sekaya perpustakaan saya tanya. Sama pendeta Riris juga saya tanya. Tidak ada. Lalu ada seorang dosen juga di STT WA saya, apa yang Amang tulis adalah teologi postkolonial. Itulah. Satya itulah. Nabui menyanyi tulang saya dulu di Portugio. Tak saya nababan. Pendeta Doktor Honoris Causa Stephen Tong. Stephen Tong. Oi kalah tulang. Saya jamin. Waduh, saya tidak siapa-siapa. Betul, itu aja hebatnya. Beliau bukan teolog, Stephen Tong teologi D3, tapi kalau literatur, waduh, semua ada semua. Itu juga diskusi saya dengan salah seorang dokter teologi. Wah, hebat itu teologinya Amang katanya. Oh jangan, saya bukan aktivis gereja. Saya bukan. Saya bilang pada suatu ketika saya jemaat HKBP Sutoyo. Pas hari Mamate, true story loh. Saya duduk di belakang. Waktu itu terminal masih di Cililita. Jadi ada seorang preman ikut kebaktian jam 3 itu, kematian Tuhan Yesus. Saya duduk di sampingnya. Ya saya biasa-biasa aja kan. Nyanyi, ya pura-pura sedih lah. Karena Yesus disalibkan. Terus, video, cucuran air mata. Nyesal. Hai, lebih dari semua ini kawan ini. Dia preman di terminal itu. Ini anak kan. Hoki-hoki. Hoki-hoki mas, hoki-hoki. Saya akhirnya selesai kebaktian terbaru pertangis nilai naik ini. Shopping. Iya doh anak-anak. Bayi mama terpotong orang ngau buka sarok. Ala ni borak miyak kadusa na binaingon. Ala ni badusa tarsilang. Satu sawanari amang ilu dibuka sarok. Sawanari pupasirakon kay mana mo sa tangis saw. Happy dak song ni jamitan ikat. Tapi langsung. Kita sedang menyalibkan Yesus hari ini setiap hari. Jangan kamu menjadi pingin. Kita menyalibkannya setiap hari.
Ya, kita menderita. Jadi, udah macam memang doktoral. Jadi dianggap kamu mau paremani mau pandita ini. Aw ma paremani. Awam doa. Situ hore. Secara teologi dah ngadong nago. Alai lo mendukung buku ke huzahai pendapatnya ke teolog. Pas pola ni do. Jadi setawi. Jadi lo som kesempatan ku mengundang am. Mulu berani do am. Persis Sangat berani. Cuma saya lihat jadwal dulu. Di mana tempatnya? di sini sebelah, sebelah. Sangat Apa? berani. Sopo Holong ya? Sekolong. Rokolong. Sangat berani. Jadi Tapi saya lihat jadwal kebetulan dulu, ya. Aku kirim ditanami, ke Pandita. adong dapat ditanami ono di Hakai Kristoi. Jadi saya minta siapa mereka yang mau 9 juta ikut. siapa mereka yang mau berkhotbah, saya mau meluncurkan buku ini, kan gitu. Dan adong na mga pinanggo saya. Dia tidak kuat. Jadi jangan melupakan buat Buddha. Sudah. Oh enggak, kalau enggak. Nah dong, dokter gitu. Jadi sangat dong. Udah tong gimana dah? Berani doang kan? Bahasa. Berani dong. Sibuk pajai tapi yang melihat. Bisa campur tangan tuh. No refleksi bersudut. Tipe 1. Jam 3 ya. Jam Jam 3. 10. Aduh. Jam Oh, iya. Tanggal 10 hari Minggu aku di Garobo di GKP. Oh, iya. Nggak Pas. bisa. Di Sumatera Utara. Bukan sini. So. Dan Oh, bro. kebetulan perjamuan kudus. Oh. Karena sebelum Natal. Oh, jam 3 mas. Jam 10 tuh. Tengah siang. Tengah siang. Dengar Senin, saya ulang. Dengar Senin. Hari Minggu dong. Hari Minggu. Sekalian bulan hari Minggu deh. Sekali ibadah minggu itu. Iya. Sekalian tiap minggu. Oh, Di GKP Garobo. Jadi dah kalau kibat tidur kan. Oh. Acara peluncuran buku itu di tengah-tengah kibat minggu. Doa-doa Bang Situ Mahidin, Yudam tulang. Bisa? Situ Mahidin, Papahan, Ignatius. Oh, dah. Oh, Terbatas dong. oh iya. Terbatas dong kalau undang. Paling neng udang pak. Keluarga. Mau toko terbatas karena lebih loh. Nanti lebih loh. Ale sebagai berjuga dan lebih. Mulai sebagai Setawi. Jadi kata orang hukum atau kita, sebenarnya orang teologi ini termasuk saya. Seringkali kami membodoh-bodohi yang tidak teologi. Saya harus berani katakan itu. Kuasai namun tuh. Tiki hukap saudara rahasia. Tuh kadang pendita, asai botol ruas, ahamai dok dong aku pendita. Tak bawa teh gawe botol nasida, omah otong. Nah, tidak semua orang teolog berani mengatakan ini. Kalau saya tidak takut, semakin saya pahami teologi, semakin Tuhan singkap teologi yang lain yang orang tidak tahu, sehingga banyak orang jadi tahu. Ketika lain ini tahu teologi, dia jauh lebih mengasihi saya daripada orang lain yang tidak tahu teologi. Itu benar tulang. Contoh, kenapa kawan saya pendeta tidak mau memberitahu rahasia? Dibilang mamong, Mak. Ay mau lo tababuan no ni kayak bedang ngiliat durung-durung tuh hitain dari rumah. Itu persoalan. Makanya tadi saya bilang lah Panjaitan, don't money oriented. Ya itulah saya. Saya pendeta kecil, tapi saya tidak pernah memakai jati diri teologi saya selain daripada destroy teologi. Itu Kristus. Teologi kekristenan sebenarnya teologi penderitaan. Nah, kalau ada pun teologi kemakmuran tidak salah. Itu yang dipakai dari Yosua 1 ayat 3. Apa kata Tuhan ketika dia estafet daripada Musa? Di mana kakimu melangkah, di situ tanah akan kuberkati. Ini dikembangkan menjadi teologi kemakmuran. Boleh aja. Karena waktu saya broadcast di sini saya bilang, salah tahu gambaran kemampuan Ayub menerima seluruh penderitaan yang diizinkan Tuhan.
seluruh penderitaan yang diizinkan Tuhan, sehingga dengan lolosnya dia dalam penderitaan itu tetap bertahan 2 kali lipat berkatnya. Itu teologi kemakmuran juga. Aulah ini betul. Jadi saya mah agak believer. Maaf. Jadi Allah semua kesempatan saya secara formal, saya sebenarnya rindu membicarakan buku ini lebih dulu dengan Forzuba. Tapi saya melihat naluri jurnalistik kita sangat rendah. Belum bisa menerima perbedaan pendapat yang melahirkan sintesis dialektik. Jadi saya agak ragu sebenarnya. Saya sebenarnya berjanji saya memaparkan buku ini di hadapan para jurnalis untuk melihat kenyataan bagaimana nilai-nilai Batak itu diperkosa oleh para misionaris. Orang-orang dari luar. Para misionaris menjadi garis sangat sadis. Sangat sadis. Jadi alai komando muliate itu juga buku. Makanya ketika saya menuju indah rencana Mutukan yang dipopulerkan oleh Rizky lah, Indah rencana itu kita tidak mengerti apa dibalik rencana Tuhan. Tapi sekarang saya bilang saya benar. Dan setiap hari saya dengar lagu dan mungkin besok akan saya perdengarkan. Mudah-mudahan saya tidak menangis lagi. ngawai lagu Batak ni tulang. Pada Queen kan gati deh Iya. ama bangsa. Oh, gabili di nasional. Hidup. Padaku itu menjadi bangsa. Nah, mungkin itu akan dinyanyikan pertama kali. Iya. Nanti. Jadi mau lihat mau udah resmi. Kalau Forzuba merasa perlu pada satu saat kita membicarakannya sangat tajam. Kalau para tokoh yang mempunyai kepentingan pengaruh, tapi anehnya tidak ada yang memberi kritik yang punya landasan. Salah satu saya tanya, ya, tunjukkan sama saya bukti, dokumen atau cerita yang ada buktinya bahwa bahwa Nommensen pernah berinisiatif menemui Sisingamangaraja. Tunjukkan bukti. Enggak ada. Tapi saya bisa menunjukkan beberapa bukti bagaimana usaha Sisingamangaraja menemui Nommensen, tetapi ditolak. Tidak mau dia. Benar itu. Maka salah satu judul di dalam buku ini sama misionaris jauhkan Sisingamangaraja dari Injil. Saya uraikan secara teologis dan referensi yang kuat tentang itu. Dan aduh, nebet dulu dokumen. Saya menemukan dokumen yang sebalik alana nahulului deh. Enak yang memprotes si Uli Kocok doa. 2010 Uli Kocok membayang keterlibatan Nino Mensen dalam perang Batak. Mungkin itu benar karena dokumennya dari Jerman, majalah RMG. Tapi pasti ada perjuangan Mensen membela orang Batak atas kekejaman kolonial. Saya carilah yang ketemu kolaborasi Nommensen dengan kolonial. Bahkan Nommensen lah yang secara resmi menulis surat supaya Belanda menjajah tanah Batak. Menumpas dari situ. Menjajah Menumpas. tanah. Yang menjajah, menumpas. Iya, menumpah, menganeksasi lah Iya. supaya lebih mudah. Tapi Iya, secara masuk. misi di tanah Batak, duluan gereja baru aneksasi terjadi. Duluan seperti di kampung kami, masuk dulu, belum berani Belanda masuk ke Dolok Sanggul, tapi misionaris sudah masuk. 1 tahun sesudah misionaris masuk, sudah membaptis,
Tahun berikutnya keluarkan SK bahwa Tuluk Sanggul dianeksasi. Jadi tidak benar mereka dicaci maki oleh nenek moyang kita, tidak. Tapi nenek moyang kita berdialog. Ada dialog. Beri Pak Ansel, maaf sedikit ya. Dia misionaris pertama, dialah pionir yang sesungguhnya. Iya. Pasti. Seorang datu di Pangaloan yang sangat berpengaruh. Berdialog mereka selama 7 tahun baru si datu ini mau menjadi Kristen. Salah satu pertanyaannya, bahasa saya ajar kono maka tanah sututu dua ketudak dan Tuhan itu kok boy mulai mengudu zolma. Jadi kamu udah songong, di mana kan? Ini si Rajau, dia tuh. Ada masalah. Di soro babi di hutan. Di bagian daging nih nggak dialang babi itu. Sebagian naik mau tusungnya. Kalau sauti naik nama tinggal Dagingnya. derati. Tapi kok mulai mengulur pe. Jangan ajarkan yang tidak-tidak ini. Tapi kalau genomen ini menghabisi etek lagi. Tapi dia bisa menjawab. Tapi kenapa Gerrit Passer tidak dianggap? Karena dia orang Belanda, bukan Remge. Ada misionaris paling hebat, Hester Meadow, seorang putri kaya dari Inggris. Usahanya besar. Pada suatu pesta ada pengumuman bahwa tahun 1940 sudah ada permintaan dari Tanah Batak supaya datang misionaris ke daerah itu. Tapi sampai hari ini belum ada yang datang. Pesta ini dia tinggalkan kekayaannya, langsung saya dan mati dia. Tapi dalam sejarah KBP karena dia akhirnya pergi ke Akola, dia tidak siap. Maka gereja Akola jangan buat hari ulang tahunnya baru kemarin. Jangan, saya mau tulis itu. Saya di buku ini sudah saya tulis. Seharusnya gereja Akola itu karena HKBP tidak mau mengakui bahwa sebenarnya penginjilan sudah dimulai tahun 1857. Itu 173 sebenarnya. Ya? 173 tahun. Oh, tahun 1853 disitulah Gerrit Passer pertama kali. Betul. Baru tahun 1961 Maret disitulah dia membaptis orang Batak. Belum masuk RMG. Tapi itu kita lupakan. Dan kantor pusat RMG yang pertama adalah di rumah Gerrit Passer. Bukan. Dan Nomensen bukan di Porus yang pertama. Itu ketiga. Sejarah itu kenapa begitu? Karena Nomensen ini representasi kolonial juga. Tapi maaflah nanti. Jadi buku ini sudah saya cetak di Gramedia. Tapi akan saya bagikan juga dalam bentuk e-book. Sebenarnya saya berniat membuatnya menjadi open source, tapi banyak saran jangan dulu lah. Nanti terlalu gampang, padahal ini buku yang berat. Memang kalau saya kira orang Batak jarang yang mau baca. Sangat jarang. 205 Debatnya aja. Tapi itu satu rangkaian. Saya mulai dari mitologi, dari teologi Batak. Mitologi itu teologi Batak. Jadi sebenarnya ini bersifat religius ini semua.
Karena perang Batak juga perang suci menurut mereka. Nah itulah. Jadi melalui forum kita rapat ini, inilah undangan kepada rekan-rekan di forum jurnalis Batak. Oleh teman, refleksi kita ini sebenarnya, tapi tidak berani berubah. Karena yang memproduksi buku yang sangat transformatif ini adalah penasihat Purjuba. Jadi saya tadinya mau bikin bekerja sama dengan Purjuba, tapi secara batiniah saya mempelajari. Ketika itu saya tawarkan, kan kita punya insting, kita punya insting. Wah, pantas mereka tidak memahami si buku ini. Yang enggak berbahaya. Roh-roh ketentu. Bisa di luar PK2. Lau ngau dijaha sekjen buku. Saya beri waktu sekitar 3 bulan 4 bulan. Lalu saya minta ketemu, saya ketemu. Udah baca bukunya Mang, saya bilang. Ayo dah lagi sibuk, nah tapi kami bikin tim baca. Nah gitu kan. Jadi ada pada dapur nasi dah. Mendiskreditkan memang sedunia. Jadi, tamat sedia nasi dah, saya bilang. Tamat dari mana? Tamat dari mana mereka? Harus ada alasan. Diskreditkan kenapa? Kalau saya berargumentasi tidak cukup 2 sumbernya. Itu harapku, ibadah katanya. Atau bukti memang saya bilang. Kalau yang usaha amangi secara pribadi, saya namangi tim baca. Saya pertanyakan sekolah dari mana. Auma sedai magai mudang mazawa makatai. Apa perbedaan Injil dengan Taurat? Saya masuk ke paradigma. Saya bilang kan, saya ambil contoh Job, Paulus, sama-sama tahan. Job apa? Ayub maksudnya. Ayub apa yang diberikan Tuhan sama dipulihkan kekayaan. Itulah paradigma Taurat. Injil Paulus tahan uji, dia bilang begini, hidup di dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Dia disalibkan, itulah keuntungan. Paradigmanya Salah. wah, Atas bumi dengan banyak. tapi itu empiris juga Mang, saya sebagai jemaah KBP. Karena khotbah itu 80% paradigma Taurat. Boleh kita mengisahkan Daud, tapi Daud itu haleluya yang gagal. Sudah ada lagunya itu. David Coven ini terkenal lagu itu. Haleluya. Ini berkisah bahwa bukan pendeta man. Dia sastrawan mengubah lagu haleluya itu, diceritakan bahwa Daud itu adalah haleluya yang gagal, merusak. Masa kita mau meniru kehidupan Daud? Yang benar aja. Itu huruf, tapi sebagai jalan perkembangan Simplifikasi bisa. sejarah gereja sampai dia kepada Injil, itu patut diketahui.
Mungkin kan untuk diteladani. Lebih bagus Rahab, seorang perempuan. Itulah. Tapi nanti lain kali kita Itulah. diskusi. Bersama Mas. Oke. Dia mati itu memang lebah homolorong pendapat. Oke, tuh Bang Zondro. Jadi sudah banyak tadi kita bicarakan ya, terutama soal dunia jurnalis, dunia buku, dunia intelektual, termasuk Amang ini tadi menyinggung ya. Saya sangat termotivasi dengan khotbah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi kita pun Amangnya, saya sepakat itu. Yang saat ini dibutuhkan adalah jurnalis yang punya hikmat atau jurnalis surgawi plus jurnalis duniawi. Karena gini, salah satu yang ancaman yang sangat kita takuti saat ini sebenarnya berita hoax. Luar biasa. Ini muncul sekarang pertarungan antara dua kubu di sekarang ini. Mungkin kalau bisa dua kubu kita sebut ya. Kubunya Jokowi dengan kubunya JK dengan Nasdem. Luar biasa. Coba kalau kita lihat YouTube, yang muncul itu adalah hoax. Apa yang mau kita sampaikan sini kalau kita kaitkan dengan refleksi Porjuba? Ini Porjuba ini setahun yang lalu persis saya lihat begitu antusiasnya tokoh-tokoh Batak yang boleh kita representasikan dengan 3 profesi ya. Ada tokoh masyarakat Batak yang tidak asing lagi, Amang Ecun Situmorang yang juga seorang tokoh nasionalis. Ada Bupati Nixon Dababan dan ada Ketua Batak Center, mantan anggota DPR RI. Mereka hadir ketika Porjuba ini dideklarasikan dan juga pengurus didoakan oleh pendeta Marihot Sihan. Saat ini kita udah 1 tahun. Kalau dibaratkan atau dianalogikan dengan seorang bayi, memang ini masih tertati-tati. Saya dengarkan tadi yang dibilang oleh Edo Panjaitan ya, memang belum seperti yang kita harapkan. Memang kita harus berjuang untuk Porjuba ini. Tapi percayalah kita ya, kita duduk saat ini di sini, ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak pernah kita berpikir punya skenario seperti ini. Amang Ketua Umum dengan segala daya sudah berupaya untuk membesarkan Porjuba, juga Bendara Umum, juga Sekretaris Umum. Kalau ada kekurangan saya kira gini, mungkin ini masukan dari kami ya, mungkin perlu lebih sering pertemuan. Edo sudah datang lagi sini, support juga Sekretaris Umum kita, bicara dari hati-hati. Karena begini, ini boleh saya bicara dari psikologi komunikasi ya. Mungkin seperti Sekretaris Umum ini ya, mungkin lebih berasa plong dia kalau bicara dari hati ke hati. Kalau minta SK daripada depan kami minta SK. Jadi semua ini karena cinta. Saya yakin lain juga punya cinta untuk Porjuba ini. Mari kita gaungkan. Mungkin saatnya perlu dibikin analisa SWOT ya. Apa keunggulan, apa kekurangan, apa peluang dari Porjuba. Saya yakin masih banyak orang menunggu kehadiran dari Porjuba, ya termasuk menerbitkan buku itu. Tidak semua orang jurnalis ya bisa menulis buku. Kalau Amang Ketua Dewan Penasehat tadi sudah menulis buku yang sampai 2000 halaman ya. 2500. 2500 ini sudah layak ini masuk muri ini. Mungkin kalau Jaya Suprana tahu ini udah dimurikan ini. Jadi ini juga karya intelektual. Jadi yang mau saya sampaikan gini, selama ulang tahun Porjuba yang pertama, tapi kalau kita punya media, kita gaungkan ini dengan kemampuan kita masing-masing. Saya senang dengan Amang Naibaho ini udah langsung TikTok. TikTok ini ternyata sangat pesannya kena. Itu langsung saya sharekan tadi ke semua orang Batak gitu, ke grup-grup ini. Walaupun hanya foto, tapi Porjubanya kelihatan itu menurut saya punya nilai. Jadi maksudnya gini, apakah dengan Facebook kita, media sosial kita, media kita semua bisa kita gaungkan Porjuba ini? Karena itu nanti mungkin habis sebelum makan kita foto bersama di sini, kita posting masing-masing di Facebook kita. Betul. Karena begini Mam, ini Porjuba ini saya tahu persis ya, tidak mudah. Banyak orang yang berambisi menjadi nomor 1 atau pengurus, tapi semua rontok lah kalau bahasanya seperti itu. Karena memang kekuatan media ini ya, seperti Amang Ketua Dewan Penasehat tadi bilang, zaman Orde Baru pun tokoh sekelas Dr. Jonathan Parapak pernah bilang, siapa yang menguasai media, dialah yang menguasai dunia. Bahkan dalam tatanan demokrasi saat ini, yang bisa menguasai eksekutif, legislatif, yudikatif,
pers, media sosial, dan lembaga survei, itulah penguasa negeri ini. Yang gak usah jauh-jauh, mungkin kita persempit di kalangan Batak aja, misalnya kita bisa menjadi garam dan terang untuk pers, saya kira sudah luar biasa itu. Dan ini kesempatan Perjuba juga, ini menjelang pemilu 2024 ya. Banyak caleg butuh media. Mereka tebar pesona ke sana kemari. Kalau bukan orang media lagi yang mendukung siapa? Mereka pasti akan tebar pesona ini, ya, apalagi menjelang Natal. Ya. Dan tanda petik ini bisa kita dimanfaatkan ya, dalam arti untuk menggaungkan hal-hal yang positif. Jadi selama ulang tahun untuk Perjuba, selalu sehat kita dalam menyongsong Natal tahun baru ini. Disertai Tuhan kita, sehat semua. Tapi saran saya gini, kalau bisa kita ini refleksi awal tahun perlu kita adakan sekali-sekali. Oke. Lebih besar nuansanya barangkali kalau perlu diundang misalnya seperti Amang Edwin, Bupati, kalau misalnya dibikin apa acaranya yang lebih besar barangkali. Ya. Ya, supaya lebih seksi barangkali undang sekali-sekali artis yang punya nama. Biasanya artis ini punya pesona, kalau disebut namanya itu biasanya datang itu. Tapi kalau dibilang refleksi atau rapat, mohon maaf ini sama yang seperti dibilang Ude ini, membaca apalagi malas, apalagi rapat berjam-jam seperti ini duduk, ini kerjaan intelektual udah ya. Tidak semua orang senang berjam-jam duduk seperti ini berdiskusi. Jadi refleksi yang disampaikan Amang Ude ini tentang buku itu juga patut kita perhatikan, termasuk Amang Pendeta. Ya memang tidak kebetulan ini namanya Soko berpikir, kita di sini bertemu berpikir juga. Jadi saya kira itu saja ya. Tuhan memberkati Perjuba, kita sehat dan kita lebih memberikan hati untuk Perjuba. Shalom, Horas, Tuhan memberkati kita. Terima